memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 Senin 28 Oktober 2024 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Untuk seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Kembali ke samping kanan barisan masing-masing. Kerjakan. Siap, kerjakan. Pembina upacara tiba di lapangan upacara, barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 Senin 28 Oktober 2024 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Indonesia
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita mengheningkan cipta dan berdoa bagi para pahlawan bangsa kita yang telah gugur merebut kemerdekaan bangsa. Teristimewa para pemuda yang tergabung dalam beberapa kelompok pemuda di seluruh tanah air yang dengan gigih mendesak para tokoh bangsa untuk segera memerdekakan bangsa kita dari penjajahan. Dan juga kita berdoa bagi seluruh para pahlawan bangsa yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Pemuda Sumatera, Jong Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembacaan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita.
pengucapan ikrar Sumpah Pemuda dalam 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Youth Pledge. Firstly, we, the sons and daughters of Indonesia, acknowledge one motherland, Indonesia. Secondly, we, the sons and daughters of Indonesia, acknowledge one nation, the nation of Indonesia. Thirdly, we, the sons and daughters of Indonesia, uphold the language of unity, Indonesian. Jugendversprechen. Erstens, wir, die Sonnen und Tochter Indonesiens, behaupten, ein Blut zu haben, das indonesische Heimatland. Zweitens, wir, Sonnen und Tochter Indonesiens, erhaben den Anspruch, eine Nation zu sein, die indonesische Nation. Drittens, wir, Sonnen und Tochter Indonesiens, wahren die Sprache der Einheit Indonesiens. Amanat Pembina Upacara, pembacaan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Sumpah Pemuda yang ke-96 tahun 2024. Untuk amanat, istirahat di tempat. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Salam literasi. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 ND beserta seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ND. Yang saya hormati Ibu-ibu Kepala Urusan dan unit di SMA Negeri 2 ND. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pengajar. Yang saya hormati Bapak Ibu staf tata usaha dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati adik-adik pemuda, guru-guru PPL dan asistensi mengajar dari Universitas Flores. Yang saya kasih, saya banggakan anak-anakku sekalian, para pengurus OSIS yang baru dilantik. Yang saya kasih, saya hormati anak-anakku sekalian, yang saya banggakan sebagai generasi muda, para pemuda-pemudi Harapan Bangsa SMA Negeri 2 ND sebagai siswa-siswi dan pelajar. Singkatnya kita sekalian dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Salam Pemuda Maju. Yang kami banggakan para pemuda Indonesia di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dengan senantiasa mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas rahmat dan karunia
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengung-dengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pembangunan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional, bahkan pada agenda SDGs Sustainable Development Goals Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan agenda global. Pada sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam, hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian ini dapat kenali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33%. Dengan rincian capaian domain pendidikan 70%, domain kesehatan dan kesejahteraan 65%, domain gender dan diskriminalisasi sebesar 53%. Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja masih sebesar 45% dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33%. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya pengembangan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi dan media harus bergerak secara sinergis, terpadu, holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif, yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan dan berdaya saing. Oleh karena itu sungguh tepat momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, dan Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan.
Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah, layanan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan indeks prestasi pemuda yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya, karena hal ini akan berdampak pada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin meluas hingga pada satu orang pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan indeks pembangunan pemuda. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi, kontribusi kepemudaan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia yang raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua, salam pemuda maju. Jakarta, 28 Oktober 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Dan kepada anak-anakku sekalian, pengurus OSIS yang baru, kalian adalah pemuda, dan pada momen Hari Sumpah Pemuda ini kalian sudah dilantik untuk mengemban tugas, ya, orang-orang muda khususnya remaja yang ada di SMA Negeri 2 ND ini. Tingkatkan kontribusi kalian, tunjukkan kemampuan kalian, karena setelah tingkat remaja menjelang masa dewasa ini, kalian nanti akan terjun sebagai seorang pemuda-pemuda ke depan sebagai harapan bangsa, bahwa tahun 1928 orang-orang muda lah yang menggerakkan, mempelopori perjuangan bangsa untuk kemerdekaan. Ingat, tanpa orang muda, tokoh proklamator kita mungkin tidak akan memproklamirkan kemerdekaan. Itu sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Peristiwa apa yang kalian ikuti selama ini pada pelajaran sejarah? Adanya peristiwa Rengas dan Dengklok. Para pemuda ya meminta Soekarno dan Hatta itu supaya lebih cepat untuk merdeka. Itulah ciri-ciri harus orang muda. Gerak gerbakkan dulu, baru belakangan, sehingga oleh Bung Karno ya pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu pikiran orang-orang muda, ya. Pahami itu teks proklamasi kita itu ciri khas, itu kalimat-kalimat orang muda itu seperti itu. Gebrak dulu, ya, maju. Kalau semangat itu tidak ada, ya percuma sebagai kaum muda. Demikian pun kalian pemuda remaja yang ada di SMA Negeri 2 ND. Tunjukkan pada hari ini kalian dilantik dan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya, itu saja. Selamat bekerja, selamat bertugas, dan juga Bapak Ibu pendamping pembina. Ya, jangan sampai 1 tahun ini kami juga tidak kenal bidang kami. Ya, harap
para pembina pendamping untuk bisa mendampingi anak-anak kita dalam berbagai kegiatan-kegiatan dan program mereka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.